Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Naufal Aula Rizky dari Program Studi Bimbingan Konseling jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2022. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara konseling kelompok di bidang karir. Sebelum memulai praktek konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing untuk dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai praktik konseling, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Silakan untuk yang Mas hoodie apa nih, krem apa putih? Krem. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Gali Lintang Cakrawala. Di sini saya mempunyai program studi yaitu Bimbingan Konseling angkatan 2022. Perkenalkan, saya Bintang Mawar. Di sini saya juga bimbingan konseling angkatan 2022. Jadi, apakah ada yang mungkin masalah di perkuliahan atau di manapun lah Saya, Kak. tentang bidang karir? Saya, Silakan, Kak. Mas Gali. Jadi gini ya, saya cerita dikit ya. Boleh. Beneran ya. Jadi kan saya dari SMA sudah masuk ke siswa berprestasi, 60 siswa berprestasi di jurusan IPS. Ya. Lalu saya ikutkan ke jalur prestasi SNMPTN. Ya. Nah, di situ saya belum ada dukungan dari orang tua. Jadi saya milih jurusannya masih basing-basing gitu. Dan sesuai minat saya juga. Saya itu mau Berarti kemarin daftar SN apa gimana? daftar SN. Masuk bagian ini SN juga? SN? Belum, nanti dulu. Nah, jadi di SN itu saya mengambil jurusan yang saya minati, yaitu yang pertama itu ada manajemen Unila, dan yang kedua itu pendidikan ekonomi Unila. Tanpa restu orang tua itu. Nah, dari situ saya gagal karena manajemen ada yang ngambil, pendidikan ekonomi juga ada yang ngambil. Akhirnya ada yang ngambil gimana? Jadi kalau di sekolah saya itu, jadi satu jurusan satu di SMA saya itu satu jurusan satu orang. Oh, gak boleh sama. Jadi kalau semisal saya di eligible peringkat 50, 49 ngambil manajemen juga, jadi dia yang terima. Iya, paham. Nah, di situ saya gagal. Lalu saya ikutlah jalur SBMPTN atau jalur TAS ya. Di situ saya barulah dikasih pilihan restu juga dari orang tua. Katanya yaitu ambil pendidikan aja, nggak usah yang rumit-rumit. Nah, di situ saya mempunyai pilihan yaitu antara bimbingan konseling, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi. Iya, tahu. Nah, saya ngambil bimbingan konseling yang pertama, dan yang kedua pendidikan ekonomi di Unila semua. Yang kedua ini kenapa saya nggak ambil? Karena yang pertama bahasa Inggris. Kata bapak saya, bahasa Inggris ini bakal susah soalnya skripsinya itu juga pakai bahasa Inggris, segala macam, kayak seminar proposal, seminar hasil juga pakai bahasa Inggris. Jadinya itu dipersulit lah. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia ini kebetulan bapak saya lulusan bahasa Indonesia. Nah, di Unila juga. Jadi di masa-masa sekarang ini lulusan bahasa Indonesia itu jarang dipakai lah, jarang dicari. Nah, maka itu saya mengambil yang pertama itu bimbingan konseling, yang kedua pendidikan ekonomi, dan akhirnya tembuslah di bimbingan konseling. Ekonomi itu yang kedua kan? Yang kedua. Nah, dari situ kan gimana ya? Dari situ berjalan lah nyampe semester 3. Yang notabene saya kan pendidikan ini harus tujuannya kalau nggak guru, dosen kan paling banyak. Nah, yang disuruhnya mempunyai public speaking yang tinggi. Nah, saya basic public speaking aja nggak ada, rendah sekali loh, karena saya jarang berinteraksi dengan orang-orang. Jadi ini udah masuk semester 3, di sini saya mempunyai masalah sih lebih tepatnya, karena saya mulai sadar karena di pendidikan ini saya kurang dalam public speaking. Jadi menurut saya itu dilanjutkan lagi atau keluar dan bekerja di bidang yang saya minati, karena di pendidikan nggak ada yang saya minati sama sekali. Pindah jurusan apa berhenti kuliah gitu? Berhenti kuliah, lebih milih kerja yang saya minati ya. Ya. Jadi gimana tanggapannya Mas? Apa tuh masalahnya tadi? Masalahnya karena ini intinya aja dulu. Intinya saya nggak punya public speaking di pendidikan. Jadi saya kalau misalkan saya lanjut nih nyampe wisuda, otomatis saya jadi guru kan minimalnya. Ya.
daripada saya nggak ada bakat jadi guru, mending saya keluar terus bekerja di bidang yang saya minati. Jadi mending dilanjutin atau berhenti saja. Jadi gini, dari kamu sendiri ada nggak keinginan buat lanjut? Keinginan buat lanjut ada. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena yang pertama itu orang tua ya, karena udah sampai semester 3 ini yang biayain orang tua masih, dan itu Ya. jumlahnya nggak sedikit ya. Dan juga memang saya ngincer ya sarjana. Jadi kalau misalkan diulang dari kuliah dari yang saya minati dari awal lagi udah terlanjur. Enggak, maksudnya di BK ini ada nggak keinginan buat lanjut lagi? Maksudnya karena ada keinginan, maksudnya masih ada buat lanjut kan? Bukan harapan sih, keinginan buat lanjut lah. Keinginan buat lanjut yang pertama itu Ada nggak maksudnya? Ada kan? ada. Yang pertama itu gara-gara orang tua tadi, gara-gara jumlahnya ya. Nah yang kedua ini karena di keluarga besar ini jadi guru semua dan ada juga nih dosen, jadi saya dituntut memang di pendidikan. Dari kamunya ada nggak? Ada. Nah, sebenarnya ada setengah lah. Kalau misalkan emang dari diri sendiri ada, ya lanjut aja. Buat masalah public speaking itu bisa diasah loh dari sekarang. Bisa jadi baca-baca buku segala macem. Biasanya kalau saya sendiri buat ngasah public speaking itu berbicara di depan cermin kayak gitu, buat ngasah segala macem. Biar ya ngomong di depan audiens tuh nggak bimbang, nggak bimbang apanya, nggak canggung, nggak gagap lah kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan emang masih ada di keinginan masih ada buat kuliah di jurusan ini, ya lanjutin aja. Buat misalkan skill dari public speaking seperti itu bisa diasah, misalkan ikut UKM apa, biar si keahlian public speaking itu terasah, biar di karir di guru itu bisa tercapai. Berarti solusinya lebih baik dilanjutkan, Ya. tetapi public speaking ditingkatkan lagi. Ya gitu. Kalau itu kalau memang masih ada ini ya, maksudnya dari diri sendiri masih ada, oh gue mau pengen lanjut nih, kasihan orang tua ya gitu. Ya, Nah, bisa dimengerti. Terima kasih ya. sama-sama. Oke, untuk Binter, apakah ada yang mau ditanyakan tentang masalah bidang karir ini? Ada saya pertanyaannya. Silakan. Saya ini kan sekarang sedang semester 3. Ya, Saya udah beberapa kali nyoba untuk masuk kedinasan. Soalnya kan di kedinasan itu kan prospeksi kerjanya katanya lebih bagus gitu. Betul. Ada yang langsung PNS ya, atau segala macam. Sedangkan Ya, betul. kalau kita lulus Unila kan masih harus cari kerja. PPG Atau- segala macam ya. Nah, ya itu. Nah, sekarang kan udah semester 3. Lebih baik lanjut kuliah ini atau nyoba lagi kedinasan di tahun depan nanti? Oke, bisa jawab ya. Buat kedinasan sendiri emang Binter pengen dari dulu apa emang baru-baru sekarang aja? Kalau pengen sih ya kepengen, tapi kepengennya tuh oleh yang prospeksi kerjanya itu. Kalau soal niatnya tuh lebih suka di Unila sih sebenarnya. Berarti di PDN ada minat dari sini nggak? Maksudnya ketertarikan dari sini sendiri buat masuk ke IPDN itu? Apa cuman Binter cuman ngelihat dari prospek kerjanya aja, Sedikit sih, saya cuma tertarik ya prospek kerjanya. tapi nggak terlalu minat gitu ya nggak terlalu minat. Kalau soal minat saya lebih emang ke Unila saya. ke jurusan Masling. Iya. Berarti emang kalau menurut saya ya lebih baik melanjutkan di Unil aja, di bimbing Masling, karena kalau masuk jurusan yang sama sekali tidak diminati karena cuman lihat prospek kerjanya yang gede aja, itu menurut saya salah sih. Karena banyak beberapa kawan saya yang cuman dia melihat kampusnya aja ya, misalkan kampus UI, dia masuk sipil tapi dia sama sekali nggak masuk sama sekali nggak punya kemauan di sipil, itulah hancur lah, bisa jadi banyak hancur karena tidak ada minat dari diri sendiri. Jadi itu banyak. Jadi lebih baik lanjut ke kuliah sekarang ya daripada Ya, kedinasan karena ya. kalau misalkan di PDN cuma ngelihat dari prospek kerjanya aja, otomatis ke diri sendiri juga ya nggak ada minat, terus nggak ada motivasi belajar segala macam, ya susah buat lulus itu. Oke. Kemudian apa dulu yang tanyain? Sudah cukup. Cukup sekian dari praktek yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi